Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. NIM saya adalah 1202020089. Saya berasal dari PAI kelas 5C. Di sini saya akan memberikan video untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak dosen Hasan Basri dan Bapak Yudi Irfan Daniel. Baik, izinkan saya untuk share screen materinya terlebih dahulu sebelum saya memulai lebih lanjut kepada inti bahasan. Baik, di sini saya akan membahas tentang ikhwanus sofa atau ikhwan as-sofa. Nah, kita sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu siapa sih ikhwanus sofa ini. Baik, Ikhwanus Safa atau Ikhwan al-Safa, ya, kita lebih mengenal dengan nama Ikhwan al-Safa. Nah, Ikhwan al-Safa ini berasal dari bahasa Arab, ya. Maksudnya kata Ikhwan al-Safa ini berasal dari bahasa Arab. Yang pertama ada Ikhwanun. Ikhwanun itu artinya persaudaraan, persaudaraan laki-laki seperti itu. Nah, Ikhwanun ini kan persaudaraan laki-laki. Sedangkan as-Safa itu berasal dari kata sofin. Misalkan maun sofin itu artinya air putih atau air yang jernih atau air yang suci seperti itu. Nah, maka di sini bisa dikatakan bahwa ikhwanus safa adalah persaudaraan yang suci, persaudaraan yang bersih, persaudaraan yang ya bisa dibilang sehat, ya, persaudaraan yang bersih, suci, dan persaudaraan yang sehat seperti itu. Jadi ikhwanus safa ini adalah sekelompok sekelompok manusia atau sekelompok ada organisasi seperti itu yang artinya adalah persaudaraan-persaudaraan yang suci. Baik. Itu kita baru mengenal sedikit tentang nama Ikhwan As-Sofa, ya. Baik. Untuk selanjutnya ada yang namanya biografi Ikhwan As-Sofa. Nah, biografi Ikhwan As-Sofa di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. Ikhwan As-Sofa adalah sekelompok pemikir Islam yang sangat misterius. Lahir pada abad keempat di Basrah, kelompok ini lebih menonjolkan nama kelompoknya dengan sebutan Khullan al-Wafa, al-Adl, dan juga Abna al-Hamdi atau juga Awliyallah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kelompok Ikhwan As-Sofa ini adalah sempalan Syiah Ismailiyah dalam persoalan politik, dan agama. Di sini saya akan menjelaskan terkait biografi Ikhwan As-Sofa, ya. Yang pertama, Ikhwan As-Sofa ini adalah salah satu kelompok yang sangat misterius. Kenapa bisa dikatakan misterius? Karena Ikhwan As-Sofa ini tidak diketahui identitasnya oleh siapapun, tidak diketahui identitasnya oleh masyarakat luar, tidak diketahui identitasnya oleh sama-sama anggota kelompoknya seperti itu. Nah, Ikhwan As-Sofa ini lahir pada abad keempat di Basrah. Abad keempat itu lebih tepatnya pada tahun 347 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Basrah itu di mana, jadi Basrah adalah kota kedua terbesar yang berada di Irak seperti itu. Jadi, pada saat itu ketika dinasti Abbasiyah masih menguasai Baghdad. Baghdad itu kan ibu kotanya Irak, ya. Jadi Baghdad dan Basra ini jaraknya berdekatan. Seperti misalkan seperti kalau di Indonesia itu kayak Jakarta dan Bandung seperti itu. Nah, kalau di Irak ini ada yang namanya Baghdad dan Basra. Waktu saat dinasti Abbasiyah masih memimpin di Baghdad, ya. Kan di Baghdad itu Abbasiyah ini lama-kelamaan kepemimpinannya makin anjlok. Abbasiyah ini lama-kelamaan kepemimpinannya makin mundur. Abbasiyah ini lama-kelamaan kepemimpinannya itu makin ruwet gitu kan. Karena apa? Karena kekuasaan pada saat itu direbut oleh penguasa lokal seperti itu di Baghdad, ya. Nah, di Baghdad itu pada saat itu ada yang namanya dinasti Buai. Nah, dinasti Buai ini didirikan oleh tiga bersaudara pencari ikan. Tiga bersaudara, tiga-tiganya orang miskin, dan tiga-tiganya pencari ikan. Namanya itu Ali, Ahmad, dan juga Hasan. Nah, sedangkan si Hasan ini lebih tepatnya mereka bertiga itu mendaftarkan diri untuk menjadi tentara Baghdad, dan Hasan karena kejeniusannya sorry, Ahmad, ya. Ahmad karena kejeniusannya, Ahmad karena kepintarannya, Ahmad karena kepiawaiannya, dia diangkat menjadi Amir al-Ummarah, yang berarti pemimpin para pemimpin. Nah, ketika
Ahmad itu diangkat menjadi Amir al-Umarah, mereka bertiga itu, saudara itu membangun dinasti yang namanya dinasti Buai. Dinasti Buai itu ya tadi pemimpinnya 3 orang yang sang pencari ikan, yang hidupnya miskin. Karena mereka pintar, makanya mereka membangun dinasti atau membuat dinasti yang dinamakan dengan dinasti Buai seperti itu. Nah, pada saat itu dinasti Abbasiyah ini lagi ruwet-ruwetnya, lagi masa akan hancur gitu ya. Lalu datanglah dinasti Buai kan, yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal orang Baghdadnya seperti itu. Nah, dinasti Buai ini tidak ingin menggantikan dinasti Abbasiyah untuk menjadi pemimpin di Baghdad pada saat itu. Karena apa? Karena menurut dinasti Buai, ketika dinasti Abbasiyah sudah turun, maka Islam akan hancur. Itu yang dilontarkan oleh para pimpinan dinasti dinasti Buai. Karena ketika mereka mempercayai ketika dinasti Abbasiyah turun atau ketika dinasti Abbasiyah hancur, maka Islam pun akan hancur. Makanya dinasti Buai ini tidak ingin menjadi pemimpin di Baghdad pada saat itu, tetapi dengan syarat dinasti Abbasiyah yang menjadi pemimpin dan dinasti Buai yang berdiri di belakang layar untuk mengatur semuanya. Jadi ibaratnya dinasti Abbasiyah ini hanya sebagai formalitas saja untuk menjadi pemimpin di negeri itu atau di negara itu. Jadi dinasti Abbasiyah menerima laporan-laporan, menerima permintaan-permintaan atau menerima ya semacam itu dari dinasti Buai karena dinasti Buai yang mengatur tentang negaranya dengan menjadikan dinasti Abbasiyah sebagai pemimpin negara, yaitu sebagai formalitas saja seperti itu. Nah, kelompok ini lebih menonjolkan nama kelompoknya dengan sebutan Khullan al-Wafa, Ahl al-Adr, dan juga Abna al-Hamdi atau juga Auliyallah. Kenapa mereka nggak mau nyebutin nama Ikhwan as-Safa? Karena saya tadi bilang kelompok ini sangat misterius. Saking misteriusnya, antara satu anggota dengan anggota yang lainnya aja tidak mengetahui satu sama lain seperti itu. Misalkan saya menjadi anggota dan si B juga menjadi anggota. Jadi syarat masuk kelompok ini adalah menjaga rahasia atau tidak kepo ataupun ya individualisme gitu, individual masing-masing aja gitu. Jadi saking misteriusnya antara anggota satu dengan yang lainnya tidak tahu tugas anggota lainnya, misalkan anggota si A itu namanya siapa, tugasnya apa, berasal dari mana, itu tidak tahu. Karena apa? Ya karena syarat masuk kelompok Ikhwanus Shafa ini dibutuhkan hanya diam gitu, tidak ikut campur dengan permasalahan orang lain seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ingin masuk Ikhwan As-Safa tapi dia sering mengumbar-ngumbar, misalkan mengumbar-ngumbar tentang keanggotaannya, mengumbar-ngumbar tentang kepemimpinannya, itu tidak akan bisa masuk ke dalam organisasi Ikhwan As-Safa seperti itu. Mengapa Ikhwan As-Safa ini misterius sih gitu kan? Karena pada saat itu pergantian dari dinasti Abbasiyah ke dinasti Buai ini, walaupun Abbasiyah yang masih memimpin, Ikhwan As-Safa ini khawatir. Karena apa? Karena dia itu tidak mengetahui yang mana teman dan yang mana kawan gitu. Yang mana musuh dan yang mana yang bisa benar-benar dipercaya seperti itu. Nah, tujuan Ikhwanus Shafa ini untuk apa sih gitu? Untuk apa keluar itu? Karena pada saat itu masyarakat Islam otaknya sudah tercampuri dengan hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi Ikhwanus Shafa ini datangnya itu untuk membangkitkan kembali rasa cinta akan ilmu pengetahuan, untuk membersihkan kembali otak-otak masyarakat Islam yang telah ternodai pada saat itu seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kelompok Ikhwanus Shafa ini adalah sempalan Syiah Ismailiyah. Nah, sebenarnya kenapa bisa Ikhwanus Shafa ini disebut dengan sempalan Syiah Ismailiyah? Karena Ikhwanus Shafa ini kan mengarang buku. Ada buku judulnya Ensiklopedi Rosail Ikhwanus Shafa wa Khullan al-Wafa. Itu buku kitab yang dikarang oleh Ikhwanus Shafa. Itu kalau tidak salah ada 52 ya jilidnya dan dibagi-bagi lagi kepada materi-materi yang lain gitu. Nah, kitab Ensiklopedia Rosail Ikhwanus Shafa wa Khullan al-Wafa ini menjadi referensi atau menjadi acuan oleh masyarakat Syiah Ismailiyah pada saat itu. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah itu kan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan dinasti Buai ini Syiah. Nah, kitab Ikhwanus Shafa ini menjadi rujukan atau menjadi referensi di di kelompok Syiah Ismailiyah atau kelompoknya
kelompoknya dinasti buaya. Makanya banyak orang yang bilang bahwa Ikhwanus Shafaa ini adalah bagian dari sempalan Syiah Ismailiyah karena bukunya menjadi rujukan atau referensi seperti itu. Tetapi itu kan beritanya belum valid ya. Tetapi ada salah seorang intelektual Syiah Ismailiyah yang bernama Hamdani gitu ya, H.N. Hamdani itu, beliau ini seorang intelektual Syiah Ismailiyah, kata beliau, penulis ensiklopedia Rosail Ikhwanus Shafaa al-Wafa adalah bukan bagian dari kami. Jadi maksudnya apa? Jadi kata seorang intelektual Ismailiyah ini, Syiah Ismailiyah ini, Ikhwanus Shafaa itu bukan bagian dari Syiah Ismailiyah. Karena apa? Karena dia tidak mengakui bahwa yang membuat kitabnya adalah orang-orang dari Syiah Ismailiyah. Jadi banyak yang beranggapan bahwa Ikhwanus Shafaa ini berasal dari Mu'tazilah yang mengasingkan diri dari kata I'tazala ya. I'tazala itu artinya barat yang mengasingkan diri. Ada juga yang bilang sempalan Syiah Ismailiyah dan juga banyak asumsi-asumsi atau perkataan-perkataan yang membuat berita Ikhwanus Shafaa ini simpang siur. Jadi belum tahu ketepatannya Ikhwanus Shafaa ini berasal dari aliran mana seperti itu. Jadi masih simpang siur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ada 4 kelompok Ikhwanus Shafaa. Maksudnya 4 kelompok Ikhwanus Shafaa adalah, jadi di dalam keanggotaan Ikhwanus Shafaa ini ada 4 keanggotaan gitu ya. Ada 4 tingkatan keanggotaan. Yang pertama ada yang namanya Ikhwan Al-Abror. Ikhwan Al-Abror itu umurnya dari 15 tahun sampai 30 tahun. Dalam Ikhwan Al-Abror ini, yang masuk ke dalam Ikhwan Al-Abror ini adalah yang masih menjadi murid seperti itu. Nah, syaratnya menjadi murid adalah memperhatikan apa yang diberikan oleh gurunya dan tidak boleh membangkang seperti itu. Pertama di Ikhwan al-Abrad dan harus saling menyayangi. Yang kedua ada Ikhwanul Akhyar atau Ikhwan al-Akhyar. Ikhwan al-Akhyar ini umurnya 30 sampai 40 tahun. Nah, dalam Ikhwan al-Akhyar ini sudah boleh keanggotaannya itu menjadi guru untuk menggurui tadi orang-orang yang berada dalam Ikhwan al-Abror seperti itu. Yang ketiga ada Al-Fudala. Al-Fudala ini adalah yang utama. Nah, yang termasuk ke dalam Al-Fudala ini adalah seperti kerajaan, seperti para pangeran, para bangsawan seperti itu yang umurnya sudah 40 sampai 50 tahun seperti itu. Yang terakhir atau yang keempat ada yang namanya Al-Kamal. Al-Kamal itu artinya yang sempurna gitu ya. Perfect gitu. Nah, Al-Kamal ini yang termasuk ke dalam Al-Kamal adalah orang yang umurnya dari 50 tahun sampai seterusnya. Dalam Ikhwanus Shafaa ini yang termasuk dalam Al-Kamal adalah didefinisikan sebagai nabi-nabi, para rasul atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, Isa. Nah, Ibrahim, Isa, Muhammad itu menurut Ikhwanul Shafaa mereka-mereka itu adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam Al-Kamal. Karena kenapa? Karena Al-Kamal ini kan seperti malaikat gitu, maksudnya titisan malaikat atau titisan para nabi gitu. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Al-Kamal di sini adalah sempurna. Artinya sempurna itu apa? Artinya sempurna adalah mereka sudah tidak memiliki rasa sombong, mereka sudah tidak memiliki rasa benci, mereka sudah tidak memiliki rasa iri, dengki dan sebagainya. Jadi hidupnya mereka adalah mencapai kesempurnaan atau mencapai ma'rifatullah gitu, ke arah mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mereka lebih mementingkan untuk bagaimana caranya dirinya itu bisa mencapai ma'rifatullah daripada memikirkan hal-hal yang kurang penting seperti iri dengki kepada orang lain. Lebih baik mereka perbanyak ibadah dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kelompok Ikhwan al-Shafaa. Membicarakan tentang menghilangkan iri dengki, kebetulan saya orang Jawa ya. Ada filosofi Jawa yang mengatakan sirno dalane pati. Sirno dalane pati, hilangkan. Jadi ada 3 kunci dunia. 3 kunci dunia menurut filosofi Jawa itu ya. Sirno dalane pati nur sifat lu bertomo kebo. Jadi sirno dalane pati, hilangkan. Dalane pati, apa yang harus dihilangkan gitu kan? Yang harus dihilangkan adalah sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, takabur gitu kan. Atau yang selalu membicarakan kepada orang lain seperti itu. Nur sifat gitu kan. Agar apa setelah dihilangkannya sifat itu? Agar ya sifat yang berada dalam diri kita itu seperti cahaya gitu. Sedangkan cahaya itu berusaha menerangi walaupun dalam kegelapan.
Sirna dalane pati nur sifat bertomak. Nah, setelah sifat-sifat yang 3 tadi dihilangkan, iri dan kesombong itu, niscaya hidup di dunia itu akan tenang. Niscaya hidup di dunia itu tidak akan memiliki musuh. Seperti itu. Makanya diibaratkan seperti al-kamal, karena al-kamal ini yang sudah tidak memiliki sifat-sifat seperti iri, dengki, sombong, dan lainnya. Sangat cocok ya dengan filosofi Jawa yang tadi saya sampaikan seperti itu. Nah, di sini ada karya-karya Ikhwan As-Sofa. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan bahwa karya yang paling monumental ada Ensiklopedia Rasail Ikhwan As-Sofa. Jadi, di dalam Ensiklopedia Rasail Ikhwan As-Sofa Khulan Al-Wafa ini, nama kitabnya, ada rincian daftar isi dari kitab tersebut. Di sini saya akan sebutkan yang pertama ada matematika. Di dalam matematika ini terdapat lagi ada aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Kemudian ada logika juga yang berisi isagogi, demonstrasi, silogisme, dialektika, retorika, sofistik, dan poetik. Ada fisika, dalam fisika itu berisi kosmologi fisik, mineralogi, botani, dan zoologi. Ada juga mengeluarkan ilmu fisika lagi yang berisi zoologi, anatomi, embriologi, dan antropologi. Di sini juga psikologinya. Ada 2 yang mengeluarkan 2 kajian psikologi yang berisi anatomi, psikologi, dan bahasa. Juga ada kosmologi, psikologi, dan eskatologi. Lalu ada tentang kajian tentang agama juga, yang berisi tentang madhab pemikiran, persaudaraan, dan iman, kemudian ilmu hukum, dan syariat. Nah, itu adalah karya-karya yang dikarang oleh kelompok Ikhwan As-Sofa dalam bukunya yang bernama Ensiklopedia Rasail Ikhwan As-Sofa wa Khullan Al-Wafa. Seperti itu. Nah, lanjut di sini saya akan membahas tentang pokok pemikiran Ikhwan As-Sofa. Jadi, Ikhwan As-Sofa ini merangkum pokok pemikirannya ke dalam 4. Yang pertama ada filsafat, yang kedua ada hierarki wujud, yang ketiga ada mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam semesta, dan yang terakhir ada pemikiran pendidikan Ikhwan As-Sofa. Nah, yang pertama filsafat ya. Filsafat ini, dalam filsafat Ikhwan As-Sofa ini, mereka setuju atau satu pendapat dengan filsafatnya Al-Kindi. Karena apa? Karena dalam Ikhwan As-Sofa ini merekomendasikan bahwa filsafat agama itu direkomendasikan untuk disatukan seperti itu. Menurut Ikhwan As-Sofa, filsafat itu bisa diperkuat dengan agama. Nah, begitu juga sebaliknya, agama bisa diperkuat dengan filsafat seperti itu. Nah, menurut Ikhwan As-Sofa ini, agama Islam itu bukan agama yang dogma. Yang dogma itu artinya apa? Yang itu aja gitu, yang tidak rasional gitu. Sedangkan menurut Ikhwan As-Sofa ini, agama Islam adalah agama yang mengajarkan para umatnya gitu, para umatnya untuk berpikir rasional. Sedangkan di dalam Al-Quran aja ada ya, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, dan lain-lain. Makanya menurut Ikhwan Al-Safa, yang di dalam Al-Quran ini, Islam itu mengajarkan para umatnya untuk berpikir rasional. Tidak tidak berpikir secara langsung gitu, tidak berbicara tanpa berpikir. Fakir qoblaan anta'zima, berpikirlah sebelum kalian berbicara, seperti itu. Itu untuk yang pokok pemikiran filsafat, sama dengan Al-Kindi ya. Nah, untuk pemikiran hierarki wujud. Nah, dalam hierarki wujud ini, Ikhwan Al-Safa mendeskripsikannya pada bilangan-bilangan seperti penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti penciptaan luar angkasa, seperti penciptaan bintang, bulan, matahari, langit, dan alam semesta. Seperti itu adalah hierarki wujud. Al-mawjud ada al-mawjud li dzatihi sama al-mawjud bi ghairihi. Jadi al-mawjud yang li dzatihi yaitu seperti Allah sendiri gitu. Sedangkan kalau al-mawjud bi ghairihi itu yang Allah ciptakan, seperti itu. Seperti misalkan ya alam semesta ini Allah yang menciptakan. Nah, itu adalah bahasan yang ada di dalam hierarki wujud. Untuk selanjutnya ada mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam semesta. Nah, mikrokosmos itu kan adalah bagian terkecil yang ada di dunia ini. Nah, menurut Ikhwan As-Sofa, mikrokosmos yang tidak ada yang di dalam bahasan ini adalah manusia gitu. Jadi mikrokosmos ini adalah manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Nah, manusia menurut Ikhwan As-Sofa ini, manusia itu kan adalah makhluk terkecil yang berada di
ya di alam semesta ini ya. Makanya disebut dengan mikrokosmos. Nah, manusia ini apa sih Allah menciptakan manusia untuk apa? Yang pasti untuk menjadi khalifah di bumi kan. Untuk tidak berbuat kerusakan, untuk menjaga bumi ini, untuk melestarikan bumi ini dan banyak hal lain eh, yang Allah jadikan alasan untuk penciptaan manusia itu tersendiri seperti itu. Nah, mikrokosmos dalam hubungan dengan alam semesta ini menurut Ikhwanus Shafa, manusia itu tidak pernah bisa menjelajahi seluruh alam semesta ini. Karena apa? Karena singkatnya hidup mereka. Jadi butuh berapa ribu tahun, berapa triliun tahun untuk mengetahui seluruh isi alam semesta ini kan. Nah, menurut Ikhwanus Shafa ini dalam mikrokosmos ini manusia itu tidak bisa yang namanya eh, menjelajahi ya, menjelajahi alam semesta gitu kan. Yang manusia bisa lakukan adalah memahami dirinya sendiri. Nah, ketika manusia sudah bisa memahami dirinya sendiri, maka bisa dikatakan manusia itu sudah memahami apa yang ada dalam dirinya, sudah memahami apa kekurangan dalam dirinya, sudah memahami apa kelebihan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, seperti itu. Jadi manusia itu kan adalah makhluk, sedangkan kodratnya makhluk itu cuma satu, yaitu tunduk kan. Tunduk kepada siapa? Ya kepada yang menciptakannya. Sedangkan yang menciptakan kita siapa? Allah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, intinya manusia itu harus tunduk kepada Allah. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa seperti itu. Nah, untuk yang pemikiran pendidikan Ikhwanul Sofa ini, ada Ikhwanul Sofa ini memberikan pemikiran khusus untuk pendidikan ya seperti itu. Nah, waktu itu Ikhwanul Sofa itu dalam kemunculan yang misterius sering memberikan buku-buku atau memberikan tulisan-tulisannya lewat buletin, memberikan tulisan-tulisannya seperti lewat koran untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada pada saat itu. Karena hanya dengan cara itu Ikhwanus Shafa ini bisa membagikan ilmu pengetahuannya seperti itu. Menurut Ikhwanus Shafa nggak apa-apa lewat buletin, nggak apa-apa lewat kayak seperti koran-koran, yang penting bisa membersihkan otak-otak manusia pada saat itu dari ajaran-ajaran yang bodoh seperti itu. Nah, untuk pemikiran pendidikan Ikhwanul Shafa ini ada banyak macamnya ya. Ikhwanul Shafa memberikan tentang hakikat pengetahuan, ada metode untuk mendapatkan pengetahuan, ada tujuan pendidikan juga, ada pendidik dan peserta didik, lingkungan pendidikan, kurikulum pendidikan perspektif Ibn al-Shafa, dan epistemologi pendidikan. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait hakikat pengetahuan ya. Menurut Ikhwan Mustafa ini, hakikat pengetahuan adalah produk dari pembelajaran atau produk dari suatu proses. Jadi menurut Ikhwan Mustafa, pengetahuan adalah produk dari suatu proses. Contohnya gini, seseorang yang mengetahui tata cara membuat rumah, mengetahui pengetahuan tentang tata cara membuat rumah, maka orang tersebut akan bisa memikirkan atau bisa membayangkan apa yang harus dibangun dalam rumah tersebut atau apa yang bisa menggambarkan segala tentang rumah tersebut, entah itu isinya, entah itu cara membangunnya, seperti itu. Maka di sini Ikhwan Al-Sofa memberikan ini adalah hakikat pengetahuan merupakan produk dari suatu proses. Contohnya tadi, misalkan seseorang mengetahui cara membuat kursi, atau seseorang mengetahui tentang sebuah meja gitu kan. Sebagaimana dia berarti mampu menggambarkan segala sesuatu tentang pembuatan kursi maupun pembuatan meja seperti itu. Jadi itu tadi hakikat pengetahuan. Yang kedua ada metode untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, metode untuk mendapatkan pengetahuan di sini Ikhwan Mustafa itu di membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang namanya ma'rifat al-aql al-gharizi. Jadi ma'rifat al-aql al-gharizi ini menurut Ikhwan Nasafa adalah pengetahuan yang dimiliki manusia tanpa adanya pembelajaran seperti itu. Nah, menurut Ikhwan Nasafa semua manusia itu mempunyai ma'rifat al-aql ini. Kata-kata Ikhwan Nasafa kayak gitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya ini
ma'rifat al-aql ini tidak disebut pengetahuan, tetapi merupakan dasar bagi pengetahuan dan pangkal otak bagi pelajaran, bagi pengajaran seperti itu. Jadi menurut Ikhwan al-Sofa, semua manusia memiliki ma'rifat al-aql al-ghorizi. Ma'rifat al-aql al-ghorizi adalah pengetahuan yang dimiliki manusia tanpa proses belajar. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya al-ilm al-mustafad al-muktasab. Al-ilm al-mustafad al-muktasab. Jadi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran. Misalkan kita belajar tentang filsafat Islam. Kita mengetahui pengetahuan tentang Ikhwanul Shafa karena apa? Karena kita mempelajarinya seperti itu kan. Jadi al-ilm al-mustafad al-muktasab ini yang didapatkan dari pembelajaran seperti itu. Nah, Ikhwanul Shafa ini dalam al-ilm al-mustafad al-muktasab ini membagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada al-khobari, jadi pengetahuan yang didapatkan dari kabar. Seperti ini saya mengabarkan tentang Ikhwanul Shafa kepada kalian gitu. Nah, itu mendapatkan pengetahuan. Ada juga yang kedua itu an-nadhari gitu. An-nadhari ini yang diperoleh manusia dengan penggunaan akal pikirannya. Jadi yang pertama melalui khobar, yang kedua dengan akal pikirannya seperti itu. Oke, lanjut ke yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ikhwanul Shafa ini adalah untuk mengeluarkan potensi untuk mengeluarkan potensi menjadi aktual. Jadi tujuan utama pendidikan menurut Ikhwanul Shafa ini adalah moral gitu kan, atau perilaku. Sedangkan fungsi pendidikannya itu membantu si peserta didik ya untuk merealisasikan upaya pengembangan diri. Jadi tujuan atau fungsi pendidikannya itu ya untuk merealisasikan si peserta didik agar bisa mengembangkan diri secara kognitif maupun afektif maupun psikomotornya. Seperti itu menurut Ikhwanul Shafa. Nah, kemudian tujuan tertinggi pendidikan menurut Ikhwanul Shafa ini adalah peningkatan harkat manusia ya, peningkatan harkat manusia kepada tingkatan malaikat yang suci agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pendidikan yang tertinggi menurut Ikhwanul Shafa ini ya agar mendapatkan ridha Allah, intinya kayak gitu. Menjadi suci kemudian menggapai atau kepada keharibaan Allah atau keridhaan Allah seperti itu. Yang keempat ada pendidik dan peserta didik. Menurut Ikhwanul Shafa, pendidik itu adalah orang yang mendidik yang menjadi orang tua kedua dalam lingkungan pendidikan. Nah, pendidik itu mempersyaratkan kecerdasan, mempersyaratkan kedewasaan, mempersyaratkan kelulusan moral, mempersyaratkan ketulusan hati, kejernihan pikir kepada para peserta didiknya. Jadi itu tugas pendidik menurut Ikhwanul Shafa. Jadi semua itu tadi tugas menjernihkan hati, ketulusan hati, menjernihkan menjernihkan moral gitu ya. Kelulusan moral, kedewasaan itu adalah tugas pendidik yang harus dilakukan kepada peserta didik seperti itu. Nah, yang tadi ini pendidik itu kan beda dengan pengajar ya. Pendidik itu orang yang mengupayakan untuk pembinaan akhlak gitu ya. Mengajar juga, tapi lebih ditekankan kepada pembinaan akhlak dan moral seperti itu. Jadi pendidik itu adalah transfer of value, transfer of value. Nah, jadi ya mentransfer akhlak-akhlak yang baik atau membina moral-moral peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Yang peserta didiknya itu ya peserta didik ya menurut Ikhwanul Shafa adalah orang yang mendengarkan apa yang diarahkan oleh pendidiknya seperti orang yang nurut seperti itulah. Jadi murid-murid yang nurut, yang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pendidiknya seperti itu. Nah, kemudian menurut Ikhwanul Shafa ini peserta didik itu harus hidup di dalam lingkungan yang berbau pendidikan. Karena apa? Karena manusia ini menurut Ikhwanul Shafa dilahirkan dari keadaan suci, tidak tahu apa-apa dan di dalamnya
kosong, ibarat kosong tuh belum mengetahui apa, belum mengetahui pengetahuan, belum mengetahui tentang pembelajaran. Makanya menurut Ikhwan Al-Sawab peserta didik ini setidaknya wajib hidup dalam lingkungan yang berbau pendidikan atau berbasis pendidikan serta agama seperti itu. Nah, lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral dan pendidikan seseorang seperti itu menurut Ikhwanul Sofa. Jadi kalau kata Ikhwanul Sofa dalam kitabnya Ensiklopedia Rosa Ikhwanul Sofa Al-Wafa ini ada dua yang mempengaruhi pendidikan moral. Ada dua yang mempengaruhi pendidikan moral. Yang pertama, apa pengaruh pertama yang bisa mempengaruhi pendidikan moral? Yang pertama ada melalui pembawaan dan lingkungan. Makanya lingkungan itu sangat penting ya. Kalau misalkan lingkungan kita adalah lingkungan yang berjudi, pasti kita juga bakal terbawa ke dalam berjudi tersebut. Jika lingkungan kita adalah lingkungan orang yang pemabuk, pasti kita juga akan ikut-ikutan masuk ke dalam kelompok pemabuk tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan kita lingkungan pendidikan, lingkungan kita lingkungan yang sangat agamis, maka insya Allah kita pun akan mengikuti apa yang lingkungan kita lakukan, seperti mengikuti kajian, ya, mengikuti pembelajaran informal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu menurut Ikhwanul Sofa. Jadi ada dua yang mempengaruhi moral, yaitu pembawaan dan lingkungan. Yang ke berapa ini ya? Yang keenam ya. Yang keenam ada kurikulum pendidikan perspektif Ikhwan Al-Sofa. Nah, kurikulum ini kan sebagai cara untuk membenahi pendidikan, cara untuk membenahi pembelajaran seperti itu kan. Sedangkan cara untuk mendapatkan ilmunya itu ada dalam pembelajaran. Dalam kurikulum ini kan terdapat isi, terdapat tujuan, terdapat caranya, terdapat bahan-bahannya seperti itu kan. Maka dibuatnya kurikulum itu ya untuk memudahkan pendidikan-pendidikan gitu. Itu memudahkan para pendidik untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu yang tadi kurikulum ya. Jadi kan untuk mempermudah pendidikan Sofa. Ada epistemologi pendidikan. Nah, dalam epistemologi pendidikan ini adalah teori pengetahuan gitu. Teori pengetahuan. Jadi menurut Ikhwanul Sofa ini, dalam epistemologi pendidikan adalah perolehan pengetahuan dengan panca indera merupakan cara yang paling alami dan cara yang paling lumrah. Namun dengan indera yang kita miliki ini, kita hanya dapat memperoleh pendidikan atau memperoleh pengetahuan tentang perubahan yang mudah ditangkap oleh indera. Sedangkan hal-hal yang tak nampak gitu atau hal-hal yang ya di luar nalar gitu, kita tidak bisa menangkap dengan indera kita, dengan mata kita, atau tidak bisa merabanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut epistemologi Ikhwanul Sofa ini menggunakan metode rasional ya. Segala sesuatu rasional itu, sesuatu yang rasional itu menurut Ikhwanul Sofa adalah sesuatu yang gampang diterima. Contohnya seperti ini. 10 adalah angka yang lebih besar dari 5. Nah, itu kan secara rasional kita bisa menerima kan, karena apa? Karena valid kebenarannya. Nah, di sinilah Ikhwan Al-Sofa mengartikan epistemologi pendidikan, bahwa epistemologi pendidikan ini harus rasional, dan rasional itu adalah sesuatu yang jika dipikirkan itu sudah valid kebenarannya seperti itu. Nah, mungkin setelah pemikiran pendidikan Ikhwan Al-Sofa ini, kita lanjut ke dalam ini. Seandainya tiada ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Laulal ilm lakana nas kal bahaim. Seandainya tiada ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan atau materi yang dapat saya paparkan
terkait Ikhwan Mustafa. Thanks for your attention. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan adalah berasal dari diri saya sendiri dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. See you on top. Saya Mardiatun Nisai pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.